Halo, saya Anjeli Francisca Susanto. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari kasus pada soal manajemen operasional 1. Yang pertama, kasus pertama, dari data dasar kita mendapatkan permintaan per triwulan atau dalam bentuk unit. Yang pertama, triwulan 1 250 unit, triwulan 2 400 unit, triwulan 3 1050 unit, dan triwulan keempat 450 unit. Dan informasi biaya dari data yang kita dapat adalah biaya simpanan Rp100 per unit per triwulan. Biaya perputaran tenaga kerja Rp4.000 untuk setiap kenaikan produksi 200 unit. Tidak ada biaya untuk penurunan produksi. Yang ketiga, ada biaya subkontrak Rp2.000 per unit untuk setiap unit yang diproduksi lebih rendah dari permintaan. Lalu ada upah lembur Rp1.000 per unit untuk setiap unit yang diproduksi melebihi 700 unit. Lalu yang ketiga, kita ada data kapasitas produksi maksimum 1000 unit per triwulan. Pola yang pertama, produksi konstan 500 unit per triwulan. Lalu hitung biaya simpan triwulan pertama stroke akhir 500 dikurang 250 sama dengan 250 unit. Biaya simpan dapat kita hitung 250 dikali Rp100 sama dengan 25.000. Di triwulan kedua, stok terakhir ada 250 dari sebelumnya ditambah 500 dikurang 400 sama dengan 350 unit. Jadi biaya simpan sama dengan 350 dikali Rp100 sama dengan 35.000. Di triwulan ketiga, stok akhir ada 350 dari sebelumnya ditambah 500 dikurang 1050 sama dengan minus 200 unit. Butuh subkontrak 200 unit. Biaya subkontrak sama dengan 200 dikali 2000 sama dengan Rp400.000. Di triwulan keempat, stok akhir sama dengan 0 karena subkontrak di triwulan 3 plus 500 dikurang 450 sama dengan 50 unit. Biaya simpan di triwulan keempat 50 dikali Rp100 sama dengan 5.000. Jadi, total biaya pada pola pertama, biaya simpan ada di 25.000 ditambah 35.000 ditambah 5.000 sama dengan 65.000, dan biaya subkontraknya ada 400.000. Jadi total biaya pola 1 adalah 465.000. Lalu di pola kedua, produksi bergelombang mengikuti permintaan. Produksi permintaan sesuai dengan permintaan ada 250 unit, 400 unit, 1050 unit, dan 450 unit. Hitung biaya untuk selanjutnya kita hitung biaya tenaga kerja. Pada triwulan 1 kedua, kenaikan produksi sama dengan 400 dikurang 250 sama dengan 150 unit. Tidak ada biaya tenaga kerja karena kurang dari 200 unit. Di triwulan kedua ketiga, kenaikan produksi 1050 dikurang 400 sama dengan 650 unit. Jadi biaya tenaga kerja 650 dibagi 200 dikali 4.000 sama dengan 13.000. Nah, jadi di selanjutnya ada dari triwulan ketiga ke 4, penurunan produksi dari 1050 menjadi 450 sama dengan 600 unit. Dari triwulan 3 ke triwulan 4 tidak ada biaya karena penurunan produksi. Lalu hitung biaya lembur. Di triwulan 1 tidak ada lembur, di triwulan 2 juga tidak ada lembur, dan di triwulan ketiga ada lembur, yaitu produksi melebihi dari 700. Kelebihan di 1050 dikurang 700 sama dengan 350 unit. Biaya lembur berarti 350 unit dikali 1000 sama dengan 350.000. Dan di triwulan keempat tidak ada lembur. Jadi total biaya pada pola kedua, biaya tenaga kerja ada 13.000, biaya lembur 350.000, dan total semua biaya pada pola kedua ada 363.000. Selanjutnya di pola ketiga, produksi moderat. Produksi 450 unit untuk triwulan 1 dan 2, 850 unit untuk triwulan 3 dan keempat. Lalu selanjutnya kita hitung biaya simpan.
Di triwulan pertama, stok akhir ada 450, dikurang 250 sama dengan 200 unit. Jadi biaya simpan 200 dikali 100 rupiah sama dengan 20.000. Lalu di triwulan kedua, stok akhir 200 dari sebelumnya, ditambah 450 dikurang 400 sama dengan 250 unit. Jadi biaya simpannya sama dengan 250 dikali 100 rupiah sama dengan 25.000. Di triwulan ketiga, stok akhir 250 dari sebelumnya plus 850 dikurang 1050 sama dengan 50 unit. Jadi biaya simpan di triwulan ketiga 50 dikali 100 rupiah sama dengan 5.000. Dan di triwulan keempat stok akhir ada 50 dari sebelumnya ditambah 850 dikurang 450 sama dengan 450. Jadi, biaya simpan pada triwulan keempat 450 dikali 100 rupiah sama dengan 45.000. Selanjutnya kita hitung biaya lembur. Di triwulan ketiga produksi melebihi 700. Kelebihan sama dengan 870 dikurang 850 dikurang 700 sama dengan 150 unit. Jadi biaya lemburnya adalah 150 unit dikali 1000 sama dengan 150.000. Dan pada triwulan keempat produksi juga melebihi 700 unit. Kelebihan sama dengan 850 dikurang 700 sama dengan 150 unit. Jadi biaya lemburnya adalah kelebihan 150 unit dikali 1000 sama dengan 150.000. Jadi total pada biaya pada pola ketiga, biaya simpan sama dengan 20.000 ditambah 25.000 ditambah 5.000 ditambah 45.000 sama dengan 95.000. Lalu untuk biaya lembur ada 150.000 ditambah 150.000 sama dengan 300.000. Total keseluruhan biaya pada pola 3 adalah 395.000. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pola 1 produksi konstan memiliki biaya 465.000. Untuk pola kedua yaitu produksi bergelombang dengan biaya 363.000. Lalu di pola ketiga dengan produksi moderat ada 395.000. Pola yang paling cocok adalah pola kedua untuk kasus ini yaitu produksi bergelombang karena memiliki total biaya terendah yaitu 363.000. Lalu kita akan masuk pada kasus kedua, di mana pada data dasar kita mendapatkan data aktivitas waktu dan pendahuluan. Di A sama dengan 6 jam tidak memiliki pendahulu, B 7 jam tidak memiliki pendahulu, C 5 jam pendahulu A, D 6 jam pendahulu B dan C, E sama dengan 5 jam pendahulu B dan C, F 8 jam pendahulu D, dan G 4 jam pendahulu E dan F. Langkah pertama menggambar jaringan proyek. Kita buat diagram berdasarkan hubungan antar aktivitas. Yang pertama, aktivitas A dan B adalah titik awal karena tidak memiliki pendahulu. Kedua, aktivitas C bergantung pada A. Yang ketiga, aktivitas D bergantung pada B dan C. Lalu yang keempat, aktivitas E bergantung pada B dan C. Lalu yang kelima, aktivitas F bergantung pada D. Dan yang terakhir, aktivitas G bergantung pada E dan F. Lalu dapat dilihat gambar jaringan proyek pada file PDF yang telah saya kirimkan. Nah, lalu selanjutnya adalah langkah kedua, perhitungan waktu. Kita perlu menghitung early start atau ES, early finish EF, late start LS, late finish LF, dan stop time untuk setiap aktivitas. Nah, yang pertama di sini kita ada forward pas ES dan EF, menghitung waktu paling awal suatu aktivitas dimulai dan selesai. EF sama dengan ES plus durasi aktivitas. Aktivitas A durasi 6 jam tanpa pendahulu dengan IS-nya 0 dan IF-nya 6. B durasi 7 tanpa pendahulu, IS-nya 0, IF-nya 7. C durasi 5 pendahulu A dengan IS-nya 6 dan IF-nya 11. D durasi 6 jam pendahulu B dan C, IS 11 dan IF 17. Lalu E, durasi 5
pendahulu B dan C, IS-nya 11 dan IF-nya 16. Lalu F, durasinya 8, pendahulunya D, IS-nya 17 dan IF-nya 25. Lalu ada G, durasi 4, pendahulu IF, IS-nya 25 dan IF-nya 29. Lalu yang kedua ada backward pass, LS dan LF. Menghitung waktu paling akhir suatu aktivitas dapat dimulai dari LS dan selesai pada LF. LS sama dengan LF dikurang durasi aktivitas, dimulai dari akhir proyek aktivitas G, di mana LF sama dengan 29. Nah, ini seperti data sebelumnya, namun dibalik dari paling bawah, yaitu dari aktivitas G sampai ke A. Lalu berikutnya ada slack time. Slack time dihitung dengan rumus slack sama dengan LS dikurang ES atau slack sama dengan LF dikurang EF. Jadi aktivitas A sama dengan durasi 6 jam, IS-nya 0, IF-nya 6, dan LS-nya 0, LF-nya 6, slack-nya sama dengan 0. Lalu yang B, durasi 7 jam, IS-nya 0, EF-nya 7, LS-nya 4, LF-nya 11, slack-nya 4. Lalu yang C, durasinya 5 jam, IS-nya 6, IF-nya 11, LS-nya 6, LF-nya 11, dan slack-nya 0. Lalu yang D, dengan durasi 6 jam, IS-nya 11, IF 17, LS 11, LF-nya 17, dan slack-nya 0. Lalu selanjutnya aktivitas E, dengan durasi 5 jam, IS-nya 11, IF-nya 16, LS-nya 20, LF-nya 25, dan slack-nya 9. Lalu dengan aktivitas F, durasi 8 jam, IS-nya 17, IF-nya 25, LS-nya 17, LF-nya 25, dan slack-nya sama dengan 0. Lalu untuk aktivitas terakhir, G, dengan durasi 4 jam, IS-nya 25, IF-nya 29, lalu LS-nya 25, LF-nya 29, dan slack-nya 0. Lalu langkah ketiga adalah menentukan jalur krisis. Jalur krisis adalah jalur dengan slack 0 dari tabel. Jadi dari tabel jalur krisis adalah A ke C, ke D, ke F, lalu ke G. Dengan total durasi proyek atau jalur krisis tersebut adalah 29 jam. Jadi kesimpulan yang didapat adalah yang pertama, diagram proyek telah dijelaskan dalam bentuk teks sebelumnya, menunjukkan hubungan antar aktivitas berdasarkan pendahulu. Lalu yang kedua, slack time telah dihitung untuk setiap aktivitas. Dan yang ketiga, jalur krisis adalah A ke C, ke D, ke F, dan ke G dengan total waktu proyek 29 jam. Berikut adalah penjelasan dari 2 kasus yang ada pada manajemen operasional. Terima kasih.